Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah yang sejak dari kemarin tadi sampai malam hari ini masih setia dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan anak-anakku semuanya, baik santriwan maupun santriwati, yang juga dari kemarin penuh dengan semangat cinta Rasulnya luar biasa, sehingga pelaksanaan peringatan Maulid Nabi tahun ini walaupun terkesan sederhana, terkesan agak sedikit mendadak, namun alhamdulillah semua acara di luar dugaan Abu bisa semeriah ini. Ini luar biasa. Ya. Partisipasi anak-anak ya mengumpulkan sedikit rezeki dari orang tuanya untuk acara ini pun sukses. Partisipasi dewan-dewan guru pun alhamdulillah. Kalau menurut data yang Abu lihat, ya ada lebih 30 orang guru ya yang alhamdulillah dengan ikhlas memberikan sedikit rezekinya untuk membantu dari anak-anakku yang sudah ditakdirkan Allah duluan ditinggalkan oleh ayah atau ibunya, bahkan ada yang sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Tapi yakinlah anakku semuanya, kamu jangan pernah pesimis. Saya ini anak yatim, saya ini anak piatu. Jangan. Ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Anaknya jadi nabi, ya kan? Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi piatu karena ditinggalkan oleh ibu. Berapa tahun usia Rasul? Kurang lebih 6 tahun jadi piatu.
Berarti dalam usia 6 tahun itu Nabi kita sudah menjadi yatim piatu. Sukses beliau? Sukses. Berarti yatim piatu tidaklah menentukan sukses atau tidaknya seseorang, kembali kepada pribadi masing-masing. Anakku semuanya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan baik. Sembari kita tentunya memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya masih semangat? Masih cinta Rasul? Ingat nih di belakang tema kita, Muhammad kaulah idolaku. Ya. Dulu ada anak-anak muda yang mengidolakan Michael Jackson. Maka penampilannya pun seperti Michael Jackson dengan rambutnya, dengan gayanya, bajunya, celananya. Karena memang itulah idolanya. Ada lagi anak perempuan, idolanya Nike Ardila. Maka berpenampilanlah dia seperti Nike Ardila almarhum. Ya. Ada yang idolanya Tocek Kelambu. Ada? Ya. Karena dia tidak diidolakan, maka tidak ada yang pakaiannya seperti Tocek Kelambu. Ya. Jadi artinya anakku semuanya, siapa yang menjadi idola kita, maka tentu kalaupun tidak semua, sebagian dari gerak-gerik, tingkah laku, bahkan ucapan, penampilan dari orang yang kita jadikan idola itu pasti kita tiru. Bukan seperti itu? Iya, benar itu. Kita contoh. Orang kalau ceramah idolanya almarhum Kiai Haji Zainuddin MJ, maka dia tampil seperti MJ. Belakangan muncul UAS, Ustadz Abdul Somad. Banyak orang berpenampilan ceramah seperti Ustadz Abdul Somad dan lain-lain sebagainya. Oh, itu aku senang itu. Aku suka itu, dijadikan sebagai idola. Nah, kita ini anakku semuanya, dalam kehidupan kita ini yang wajib kita jadikan idola, dan itu menjamin kita bahagia dunia dan akhirat, menjamin kita masuk surga. Yang kita jadikan idola itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah idola kita. Caranya kita kenali beliau, kan gitu. Kita kenal. Udah kenal dengan Rasulullah? Nah, udah tahu dengan Rasulullah? Sudah. Kan ada SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Bahkan lebih khusus lagi ada pelajaran kitab Khulasah jilid 1. Mahwa Muhammad? Itu ya. Di Asilah pertama itu. Naik lagi ke Khulasah 2. Naik lagi Khulasah jilid 3. Naik lagi ke Nurul Yakin. Di sana menceritakan tentang bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi pilihan yang sangat luar biasa itu.
Tanggal berapa beliau lahir? Tanggal? Kira-kira ibu-ibu benar jawaban anak-anak ini. Saya tanya tanggal berapa beliau lahir? Jawabannya 12. Kalau ilmu saya jawabannya salah. Kalau saya tanya tanggal berapa jawabannya 12. Bulan berapa baru? Saya ya. Tanggal berapa? 12. Bulan apa? Tahun apa? Tapi karena memang anak-anak Abu ini orang cerdik-cerdik, cerdas-cerdas, pintar-pintar, maka ditanya satu langsung dijawab dua. Oh, luar biasa. Ya, alhamdulillah langsung dijawabnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun fil, tahun gajah. Kenal gajah? Pernah lihat gajah? Abu pernah begini, jantungan sama gajah. Waktu itu di lapangan Pegayu, acara olahraga. Waktu itu Abu masih ketua MPU, menghadiri acara pembukaan sepak bola. Oh, sepak bola. Oh, kalau Buya Tanah Merah dulu bukan sepak bola katanya, main bal. Belakangan Abu pikir hebat juga Abu ya itu. Rupanya bal itu bahasa Inggris ya. Iya hebat juga Abu ya itu. Main bal kedu katanya, langsung kayak di bal nah. Tahu kali di bal? Yuh, bal. Langsung di bal nah. Main bal oke kada di balnya kan, didenda. Menghadiri acara main bal tadi di lapangan Pegayu. Nggak datang wali kota, Kapolres tak datang, siapa tak datang? Abu lah satu-satunya, Muspida. Disuruhlah Abu ke tengah. Datang gajah kasih kandungan bunga. Takut Abu, andai dia salah tokok. Nah, gini dia itu kan, melalainya. Abu nengok aja gini, mudah-mudahan kan lah kau salah-salah nih. Takut apa ketok kata kepala Abu jadi. Tapi untung dia tak salah. Masukkannya ke leher Abu ini. Begitu selesai dia pun atrek, Abu pun atrek. Alhamdulillah selamat. Iya. Tahun kelahiran siapa itu? Ya. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun kelahiran Muhammad itu datang pasukan bergajah, ya pasukan perang sebenarnya, tapi mereka mengendarai gajah. Nggak semuanya pasukannya naik gajah, sebahagian, tapi mereka mengandalkan kekuatan gajah itu tadi, dengan harapan yang namanya gajah, ya kan? Gajah itu bolalenya kan besar, kuat, karena dulu belum ada eskapalator alias beko, belum ada bulldozer alias traktor. Bawanya lah beko ini, beko gajah tadi. Harapannya nanti sampai di sana bisa dengan mudah menghancurkan Ka'bah. Itu maka jangan bilang mirip ya. Nanti kalau bilang mirip, bahaya gua. Jangan. Baik aku semuanya. Gajah. Abraha bosnya. Mana negaranya? Dari mana itu datangnya Abraha itu? Dari? Salahnya banyak yang jawab. Kalau satu orang dapat hadiah tadi. Dari ya? Yaman dia datang. Yaman.
Tapi anakku semuanya, Allah berkehendak. Pikir si apa? Pikir si Abraha sama konco-konconya udah hebat kali lah dia. Pikirnya apa? Aku ini gajah yang bisa kupimpin, gajah kujinakkan. Nah, kecil lah itu kalau Ka'bah, bentar hancurkan itu. Pikir hatinya, ya kan? Kira-kira begitulah pikir hatinya. Tak tahu dia, gajah itu ciptaan siapa? Allah. Yang beri tenaga gajah itu siapa? Allah. Yang bikin gajah itu kuat siapa? Allah. Yang bikin kaki gajah itu bisa berjalan siapa? Allah. Kalau Allah kempeskan bannya, wah, jalan. Bermobil, kempes bannya jalan? Enggak jalan, orang bannya kempes. Ya kan? Enggak jalan. Mana saudara dari Bahim? Ada siapa ini kan? Oh, rupanya diamankan sama Bu Maya. Nah, ya kan? Ini aku dekat-dekat biasa ngantuk. Ngantuk kalian. Kalau ngantuk di sini kan aku terapkan di sini. Temannya Bu ya kan? Sudah. Sampai mana tadi? Kalian jawab, pening aku dengarnya. Sampai mana tadi? Oh, kempes. Banyak kempes. Tak jalan. Nah, itu yang terjadi anakku semuanya. Ketika Abraha dengan pasukannya gagah perkasa dengan gajahnya, ya kan? Tiba-tiba mereka melihat ada hitam bentukan burung, awan hitam. Datang bagian cuaca, bos. Kalau sekarang orang bilang bos, Tuan Raja, kayaknya mau hujan nih. Bagus cuaca kok hujan kamu bilang. Tuh, oh iya ya, gelap. Oh, ya kan? Baik deh, nggak apa-apa lah, hujan aja takut, jalan. Oh, jalan. Tiba-tiba dikempesi Allah ban kan? Gajahnya terduduk biasa. Orang menghalau kerbau atau lembu tak mau jalan disabet kan? Ada yang mau contohkan? Kalau ada sini dia pepek kayu, disabet, nggak mau jalan. Orang kakinya tak berguna lagi, kakinya sudah dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu. Itu dia. Pikir Abraha kuat kali dia, hebat kali gajah tadi. Padahal gajah tadi ciptaan Allah, kakinya bisa jalan karena izin Allah. Makanya anakku semuanya harus serahkan semua kepada Allah. Melawan Allah, ya jadi seperti itu. Tak cukup itu, mereka udah bingung. Awan hitam tadi semakin dekat, nampak bergerak. Kata mereka, kayaknya bukan mendung nih, kok bergerak. Lalu apa? Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Tidak kayak gitu. Lama-lama, apa kabar? Ini sabotase apa? Iya Allah. Itu teknisinya. Baik. Anakku semuanya, akhirnya awan yang hitam tadi nampak bergerak, rupanya bukan awan tetapi burung ababil yang berbondong-bondong. Ya. Burung berbondong-bondong. Rupanya mereka bawa apa? Ayo, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijarratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Satu orang, siapa yang bisa membaca terjemahnya? Anak putra ada? Terjemah alam tara kaifa. Anak putri ada? Aku tantang maju ke depan. Ya, kunekin. Ya, deh. Nah, udah, nggak apa-apa, nggak dapat hadiah. Ya. Allah katakan itu anakku semua, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa artinya? Adakah? Kamu tahu bagaimana Allah terhadap ya Allah. Ya, pasukan bergerak. Apakah kamu tahu, apakah kamu lihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan bergajah? Terus alam yaj'al kaidahum fi wa arsala 'alaihim tarmihim bi hijaratin. Jadi burung ababil tadi itu tarmihim, melempari mereka bi hijarah, dengan batu dari sijil. Anakku, coba lihat. Ini kita nggak panjang ceramahnya karena kalian sudah capek mengantuk. Ya, coba pikirkan di pikiranmu, di otakmu, pikirkan coba. Batu kecil, kerikil, dilemparkan ke gajah. Faja'alahum ka'asfin, jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Habis ya, kalau daun makan ulat yang bolong-bolong lah ya, ini macam-macam, ya kan? Habis dia. Apa yang bikin? Batu. Kena kepala gajah seperti daun makan ulat. Kena badannya, itu juga. Kena manusia, sama keadaannya. Kalau begitu batunya itu panas ya? Panas. Coba pikirkan. Kalau batunya panas, masa burung yang bawa sehat walafiat? Sehat walafiat kan? Logika kita, kalau pakai logika, bukan pakai agama, pakai logika kita, kalau batunya panas diambil oleh burung, maka burungnya duluan. Panas ya. Itu kalau pakai kakinya, tapi kalau pakai mulutnya dilepas lagi. Ya kan? Kenapa? Panas. Tapi ini tidak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 100. Kalau udah begini nggak perlu diceramahi lagi. Udah mantap keimanannya. Karena kuasa Allah. Bisa saja batunya waktu diambil seperti bonbon. Enak gitu. Ya kan? Begitu dilepas panas. Itu bisa seperti itu. Itu rahasia Allah, entah yang mana. Bisa saja mungkin Allah sudah kasih kekuatan kepada burung kecil. Burung, walaupun kamu kecil, sepanas apapun kerikil itu, kamu sudah kebal, kata Allah. Maka begitu pegangnya pun seperti memegang biasa-biasa saja, tak ada panas. Karena sudah diberi Allah kekuatan. Makanya aku semuanya harus kita yakinkan. Yakinkan anakku semuanya. Yakin bahwa kekuasaan Allah, ya, kekuasaan Allah, ya, adalah di atas segala-galanya.
Nah, itu. Anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pasukan Ababil pun habis. Pasukan Abraha pun habis dihantam oleh burung Ababil. Dan akhirnya mereka tak jadi menghancurkan Ka'bah. Baik. Anakku semua, ustaz dan ustazah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di tahun gajah tadi dalam keadaan ya pada waktu itu kejadian aneh terjadi ya. Antara lain apa? Bulan bersinar dengan terangnya. Apalagi? Itu nyanyi yang ngebukarang, nyanyi tersenyum apa? Alam tersenyum itu. Ya, antara lain ada api Tuhannya orang Persia, Paris. Nggak pernah padam-padam selama ini, tapi pada malam kelahiran Nabi kita Muhammad, api itu ada istana Kisra yang gagah tegak berdiri, pada malam itu roboh, jatuh. Banyaklah pokoknya ya. Anakku semuanya, cerita itu bisa kamu baca di dalam ya hulasah-hulasah tadi, dan di kitab-kitab lain menceritakan tentang itu. Tapi kembali kita kepada tema kita, bahwa Muhammad kaulah idolaku. Kita contoh dia. Lihat. Masa beliau kecil, beliau pernah menjadi pengembala. Pengembala. Kenapa nggak mengembala unta aja ya? Kalau unta kan lebih mahal bayarannya. Mengembala kerbau, sapi, tapi kambing. Ternyata ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang masalah mengembala kambing ini, anakku semuanya, nabi-nabi terdahulu pun rata-rata mereka mengembala kambing. Karena kata Rasul bahwa mengembala kambing itu ada pelajaran yang sangat besar di dalamnya. Kenapa? Karena dari sekian banyak binatang yang digembala, ternyata kambing lebih susah digembala. Pernah kalian mengembala kambing? Apa ngusir-ngusir kambing gitu ya, mau ngandang? Abu juga pernah dulu, ya kan, ngusir kambing itu apa, menghalaunya biar masuk kandang. Dalam bahasa Inggrisnya mengalai kalau nggak salah. Mengalai kambing itu bahasa Inggrisnya. Hah? Bahasa kampung ini? Lagi ya. No bahasa kampung, bahasa singkil. Bahasa kampung lagi, kampung ike. Bahasa kampung ise. Juga pusoke Pak Sadam. Bahasa kampung Pak Sadam ini. Apa kita lain? Ya pusonya. Kampung Pak Sadam ini bahasa analogi otang ini. Ya kan? Karena Pak Sadam pelok kampung na. Kalau Medan pelok kampung no. Kalau tadi jadi pelok kampung. Ini sahaja jadi kita bahasa kampung. Mari kita ke bahasa kampung ku atau kampung tak jadi bang deh. Tapi tepatnya bahasa singkil. Ulah dong ke bapo singkil dari mana udah? Tapi udah mau datang. Oh tak bahasa singkil ini bahasa jamu, bahasa pesisir, bahasa pendatang. Hah? Aku pernah unin singkil waktu MPU. Ala datang Pak Ustad? Dan apa Ustad datang? Nina, kutandai cak mana? Kutoh punya otak kalak pesisir.
Tanda iya, asal tah bapak naulah nakal ako tunggu dang, tapi dia kahisin din. Aku jawab, aku jawab, dai be konco. Hakbot kami deh aku. Ya kan, tercengang dia. Bukan aku nggak bisa, cuma tahu aku kok dia orang situ. Masa dia pabilo usah datang. Ya kan? Ya sudahlah, ya kan? Kecuali kalau memang ya dari dulunya pakai bahasa itu ya kan, nggak apa-apa. Udah baik. Sampai mana tadi? Mengembala? Satu ketika waktu Rasulullah Muhammad SAW mengembala kambing, kambingnya ada seekor yang pecah fungsi. Lari dari kelompok. Kambing itu kan kelompok ya kan, bergerombolan dia. Satu ekor diantaranya lari dia. Capek lah Rasulullah yang kecil, masih kecil itu ya, masih mengembala kambing itu, menghalaunya balik, dikejar biar bergabung lagi. Begitu dapat, marahkah dia? Enggak, kalau Abu dulu marah. Waktu Abu dulu menghalau kambing, hujan pula, kejar, lari dia kemari, kejar, lari dia, cucuk itu paham. Cucuk masuk ke kolong, mau masuk awak ke kolong, kejedot, tak masuk, kambingnya tak mau keluar, lempar dari sini ke sana dia, lempar dari sana ke sini dia. Akhirnya Abu ambil kayu panjang, ada yang kena kakinya, ada yang kena badannya, baru dia keluar. Pikir Abu dalam hati, mampus kau. Rupanya tak boleh gitu, nggak boleh rupanya begitu. Tapi dulu Abu masih anak-anak lebelah. Ya. Rasulullah itu, Muhammad itu waktu mengembala kambing tak seperti itu, nak. Lalu apa yang dia lakukan? Ketika dia mengejar kambingnya yang jauh tadi, meninggalkan kelompoknya, Rasulullah mengejar. Begitu dapat dipukulnya, enggak, dipeluknya tuh kambing. Dipeluknya. Apa kata Nabi? Bisikkan Nabi ke telinganya. Kau capek, aku pun lelah. Leja kobe, aku pilih jamang. Artinya, untuk apalah kau lari? Capeknya kau, aku juga capek. Akhirnya aku dapat juga. Kau kan? Dapat. Itulah awak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Capek. Jadi kalau dia capek, Abu pun udah mulai capek juga nih. Alhamdulillah. Tapi ini udah dikasih minum. Kalian nggak minum ya? Bismillah. Alhamdulillah. Anakku semuanya, itu dia akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Muhammad mengembala kambing, tiba-tiba ada terdengar dari kejauhan suara musik. Cuman bukan keyboard. Dulu kan belum ada keyboard. Pokoknya suara musik lah, kebiasaan orang-orang Arab. Rupanya ada orang pesta. Ya Muhammad waktu itu, dia kan manusia juga. Manusia. Belum diangkat jadi nabi, belum jadi rasul. Dia pengen juga nonton. Bilangnya sama kawannya, kawan dia mengembala kambing juga. Kalau pakai bahasa kita, kawan, aku pikir bentar ya. Kemana? Mana Min? Paginya kan Alamin. Mana Min? Bukan Amin ini ya? Mana Min tadi? Begini ya. Mana Min? Itu musik tuh. Aku pengen juga aku dengarnya. Nengok. Tengok dulu kambingku nih ya. Oke kawan. Berangkat. Oke. Dah. Itu kalau kita Muhammad nggak gitu. Nah, jalan. Begitu dia bergerak jalan menghampiri, mulai dekat, tiba-tiba matanya mengantuk, istirahat dan ternyata tertidur sampai
acara hiburan tadi pun selesai. Terbangun dia, dengar suara musik tak ada lagi, balik dia jumpai kawannya. Lama kali kau kata kawannya tadi. Enggak dah kau jadi nonton. Lalu tidur. Kenapa kau tidur? Entah, tiba-tiba mata aku mengantuk. Rupanya begitulah Allah memelihara Muhammad, supaya jangan sampai matanya melihat orang-orang yang melaksanakan musik dalam pesta itu. Anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita balik kepada Rasulullah SAW di masa-masa kecilnya dan sampai masa-masa dewasanya. Nah, kita kenal bahwa Rasulullah Muhammad SAW yang tadi sudah Abu singgung lahir dalam keadaan ya ibunya meninggal usia 6 kemudian diasuh oleh kakeknya bernama siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun meninggal dalam usia Muhammad 8 tahun. Kemudian diasuh oleh Abu. Ayah Muhammad siapa? Bin 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 tadi capek Bin Bin maju satu orang, siapa yang hafal? Sampai Adam. Maju nak, maju. Itu yang putra dulu ya. Dulu bentar. Nah, nanti kamu pula. Sini maju. Kasih mic-nya, kasih mic operator ya, kasih mic. Di bawah aja di bawah. Nah, cepat. Kelas berapa ini? Kelas 2. Kasih mic. Hafal dia enggak ini? Kasih hadiah ini. Kalau hafal dia, saya simak. Sambil dia menghafal, Abu pun istirahat. Nah, itu minum ya kan. Mulai nak, mulai. Semangat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firu Quraish bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mukawin bin Nahud bin Tayrah bin Yakrub bin Yasjuk bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Farruh bin Rahu bin Saruh bin Abir bin Saleh bin Arqasar bin Sam bin Ham bin Yafis bin Nuh bin Lamik bin Matwasalah bin Idris bin Yarak bin Mahyudil bin Kanin bin Anwas bin Sis bin Adam alaihissalam. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Putri mana? Ya kamu situ aja dulu. Putri dulu sini. Siapa tadi? Kelas berapa nih? Hah? Ula? Iya. Kita dengar dulu Ula. Hafal ya enggak? Nah, coba mulai. Enggak hidup off on-nya, ya. Turunan dari pihak bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Ulangi. Santai aja, santai. Bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihri Quraish bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nadar bin Nijar bin Ma'ab bin Adnan. Dan Adnan ini adalah turunan daripada Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Terus? Masih bisa ke atas? Nggak bisa sampai situ. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Ya, anakku semuanya,
Situ aja dulu ya. Memang para alim ulama sepakat bahwa yang tidak diperdebatkan keturunan Nabi Muhammad itu sampai Adnan. Adnan ke atas itu sudah berbeda pendapat. Apakah memang sipolan jadi sehingga memang tidak begitu diperbincangkan oleh para ulama-ulama untuk dihafal. Tapi kalau sampai Adnan itu seperti yang tertulis dalam kitab Berjanji itu memang sudah disepakati oleh ulama, itu tidak salah. Tapi kalau ke atasnya ya namanya mengingat sejarah-sejarah, siapa yang ingat ini bin ini. Tapi paling tidak ya itu yang sudah selama ini kita dengar disampaikan oleh para tuan-tuan guru kita, itu yang dihafal tadi oleh anak kami. Siapa namanya nih yang putra? Ilhamuddin. Orang mana? Ilhamnuddin. Orang mana dia? Orang Sibuasan, kelas 2 ya. Berarti sudah tingkat usta ya. Ini masih tingkat namun pun begitu, walaupun sampai Adnan kita kasih hadiahnya. Bantu siapa yang mengasihkan, ambilkan Al-Quran di meja. Sama aja ya. Serahkan masing-masing satu ya. Ya, silakan duduk. Dibaca-baca Quran. Ya, alhamdulillah. Baik anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bercerita tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW, tak sanggup kita ini. Ya, tadi juga di Sukamakmur, di Makmur Jaya, ya Makmur Jaya Abu ceramahkan di sana tadi itu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu orangnya sangat rajin beribadah, Salat sunatnya sampai kakinya bengkak, berdiri kakinya bengkak karena lama berdiri. Saya tanya tadi ibu-ibu di sana, ibu-ibu ada bengkak kakinya? Diam semuanya. Abu yang nanya, Abu yang jawab. Adanya ibu-ibu bengkak kakinya, bapak, tapi bukan semayang. Lalu kenapa? Asam uratnya kambuh. Yang ketawa orang tuh. Asam urat kambuh, kakinya bengkak, bukan karena sholat. Tapi Rasulullah luar biasa. Bagaimana sabarnya beliau dalam memperjuangkan agama ini. Tantangannya luar biasa anakku semuanya. Kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah dilempari pakai sampai tumitnya darah, pipinya berdarah pipi Rasulullah SAW memperjuangkan agama ini. Datang Fatimah dilap masih berdarah, dilap masih berdarah. Akhirnya diambilnya lah debu dari pelepah kurma ya. Pelepah kurma dibakar, kemudian debunya diambil, itulah dioleskan oleh Fatimah, barulah darah yang bercucuran dari muka Rasulullah berhenti anakku. Itu Rasulullah Muhammad, utusan Allah, kekasih Allah, pun mendapat cobaan seperti itu. Apalagi kalau kita ini nggak apa-apanya dengan Nabi Muhammad. Bahwa kita belajar banyak tantangan, banyak rintangan, biasa anakku semuanya, biasa. Yang namanya pesantren. Tapi mari sama-sama anakku, kita sabar, kita tabah menghadapi cobaan sebagaimana tabahnya Rasulullah Muhammad SAW.